Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Zain dari Ilmu Komputer C2, angkatan 2019. Di sini saya akan disclaimer dulu. Eh, Materi di sini belum sepenuhnya saya penuhi, tapi untuk memenuhi tugas, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskannya. Oke, di sini ada inventory system. Eh, di sini dicontohkan jika sebuah perusahaan yang menjual satu produk ingin memutuskan berapa banyak item yang harus ada dalam persediaan untuk bulan ke depan, kan adalah parameter input tetapnya, waktu antara permintaan variabel acak eksponensial ID dengan rata-rata 0,1 bulan, ukuran permintaan D atau mungkin demand adalah variabel acak ID yang tidak bergantung saat permintaan terjadi. Nah, di sini ada contohnya gitu. Untuk demand-nya di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Di sini WP itu with probabilities atau dengan kemungkinan. Di sini satu kemungkinannya 1/6, 2 1/3, 3 1/3, 4 1/6 gitu. Oke, di sini ada contoh kasusnya. Pada awal setiap bulan, perusahaan meninjau tingkat persediaan dan memutuskan berapa banyak barang yang akan dipesan dari pemasoknya. Jika perusahaan memesan barang Z, jadi Z itu total barangnya, maka dikenakan biaya sebanyak K plus IZ, di mana K itu adalah biaya pemasangannya, di sini sebesar $32, dan I itu $3 adalah biaya tambahan per barang yang dipesan. Gitu. Oke, selanjutnya di sini ada perusahaan menggunakan kebijakan stasioner S. Ini sebenarnya saya juga kurang mengerti ini apa dari mana gitu. Untuk memutuskan berapa banyak yang akan dipesan. Habis itu di sini I dijelaskan bahwa I ini adalah tingkat persediaan di awal bulannya. Di sini Z atau barang yang dipesan jumlahnya itu berapa adalah S kurang I jika I kurang dari S kecil, atau 0 jika I lebih besar dari S kecil. Oke, di sini ketika sebuah permintaan terjadi harus ada beberapa yang diperhatikan ya. Di sini ada tingkat persediaan setidaknya lebih besar dari permintaan. Biasanya jika permintaan melebihi tingkat persediaan, kelebihan permintaan melebihi persediaan akan macet dan dipenuhi oleh pengiriman di masa depan. Nah, Jika ketersediaan, jika ada yang memesan gitu barang, habis itu tidak bisa dipenuhi semuanya gitu. Nah, itu akan dilakukan di sini bahasanya oleh pengiriman di masa depan. Jadi akan dikirim besoknya gitu lah. Nah, jika begini, jadi ada yang nunggak gitu. Nah, itu yang disebut backlog. Nah, untuk keesokan harinya gitu, yang dikirim selanjutnya itu harus diutamakan yang backlognya ini terlebih dahulu gitu. Habis itu, sebagian besar sistem inventaris nyata juga memiliki dua jenis biaya tambahan. Biaya penyimpanan, yaitu biaya penyimpanan dan kekurangan. Di sini ada variabel-variabelnya dijelaskan. IT di sini menjadi tingkat persediaan pada waktu T. Bisa positif, negatif, ataupun nol. Di sini I plus adalah jumlah barangnya secara fisik. Di sini ada nilai maksimum antara IT atau nol. Di sini ada I minus adalah backlog pada waktu T. Nilai maksimum dari minus IT dan nol gitu. Kenapa di sini minus IT? Karena jika tingkat persediaan itu minus gitu kan berarti barangnya nunggak. Nah itu yang nunggak itu juga adalah si backlognya gitu. Habis itu di sini ada contohnya grafiknya. Ini terhadap waktu. Ini variabelnya tadi ada IT. IT itu merupakan persediaan. Habis itu I plus adalah ketersediaan barang secara fisik. I minus adalah backlog. Jadi perlu diperhatikan yang garis lurus itu IT, yang titik-titik itu I plus, yang strip itu I minus. Nah, di sini bisa diperhatikan ketika di setiap dari ujung ke ujung gitu ya terhadap waktu. Nah, di sini barangnya itu kan jalan gitu. Nah, ketersediaan barang secara fisiknya itu juga mengikuti. Tapi ketika dia ingin minus gitu di bawah nol, itu akan berhenti gitu. Dia akan berhenti di nol dan akan mengikuti lagi gitu seterusnya. Nah, sedangkan yang I minus gitu untuk backlognya
itu akan nol terus hingga terjadi yang IT ini minus. Pas dia minus, dia akan menjadi kebalikannya gitu. Jadi misalnya di sini minus 3, di sini nilainya adalah 3. Seperti itu. Habis itu di sini diasumsikan bahwa perusahaan mengeluarkan biaya penyimpanan sebesar $1 per item per bulan yang disimpan dalam persediaan. Dan di sini I plus adalah jumlah item yang disimpan dalam persediaan pada waktu ke T, rata-rata waktu per bulan. Jumlah item yang disimpan dalam persediaan untuk periode N bulan adalah, nah ini I plus ini adalah rata-rata gitu. Ini untuk mencari rata-rata dari ketersediaan jumlah barang yang tadi. Rumusnya adalah integral dari 0 ke N I plus T dt per N. Ini itu terhadap waktu. Untuk periode, N-nya itu adalah periode N bulannya. Jadi si bulannya ada berapa gitu. Kalau dilihat-lihat ini tuh kayak cari luas daerah gitu. Habis itu di sini ada misalkan perusahaan mengeluarkan biaya jaminan sebesar Pi sama dengan $5 gitu per item per bulan bagi biaya sampingan. Nah, di sini untuk mencari rata-rata backlog-nya adalah integral 0n I minus T dt per N. N-nya itu juga sebulan. Ini mirip sama yang tadi. Nah, di sini ada asumsikan bahwa tingkat persediaan awal adalah I0, 60, dan tidak ada pemesanan yang beredar. Mensimulasikan bahwa inventaris sebanyak N sama dengan 120 bulan dan menggunakan total biaya rata-rata per bulan. Di sini ada table, ada data gitu, S kecil dengan S besar gitu. 20, 40, 20, 60, dan seterusnya, dan seterusnya. Habis itu di sini perhatikan bahwa variabel status model simulasi sistem inventaris ini adalah tingkat penyedia IT, jumlah pesanan yang belum dibayar dari perusahaan ke pemasok, dan waktu kejadian terakhir yang diperlukan untuk menghitung luas area di bawah fungsi IT dan I minus T. I plus T dan I minus T. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.